Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Oke, sebelum kita mulai mari kita baca surat Al-Fatihah dulu untuk orang tua kita, untuk guru kita, untuk kiai kita, untuk keluarga kita dan untuk niatan kita semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai niat ibadah dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, untuk pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang konsep dasar sistem informasi dan sistem teknologi informasi. Masih bersama saya di Muhammad Subhan Mauludin ya. Oke, untuk sistem informasi yang merupakan suatu sistem yang tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu informasi. Ya, sebagai suatu sistem untuk dapat memahami sistem informasi ini akan lebih baik jika konsep dari sistem itu dipahami terlebih dahulu. Nah, demikian juga sebagai sistem penghasil informasi, maka konsep informasi perlu dipahami terlebih dahulu. Di sini nanti akan kita bahas tentang konsep dasar dari sistem informasi. Nah, konsep dasar dari sistem ini dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen ya, di mana pendekatan prosedur sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu ya. Contohnya di sini adalah sistem yang didefinisikan dengan pendekatan prosedur adalah sistem dari akuntansi. Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, dan buku besar. Nah, yang kedua, pendekatan komponen ya. Dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen-komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ini untuk membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Contohnya di sini adalah sistem yang didefinisikan dengan pendekatan ini adalah sistem komputer yang didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, ini konsep dari sistem ya, di mana tujuan dari sistem informasi di sini adalah untuk menghasilkan informasi dan informasi sendiri adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Nah, di sini contohnya apa namanya? Ada seseorang asing yang tentunya dari luar negeri ya membutuhkan informasi tentang temperatur dari suatu ruangan dan tamunya itu menanyakan kepada Anda berapa suhu sekarang ini. Nah, karena di situ ada suatu termometer ya di termostat, di situ menunjukkan bahwa temperatur ruangannya adalah 20 derajat Celcius. Nah, ini kalian menunjukkan temperaturnya adalah 20 derajat Celcius. Nah, tetapi dia mengatakan itu bukan sebagai informasi karena dia tidak tahu ya kalau di luar negeri itu kan menggunakan Fahrenheit ya, bukan Celcius. Maka untuk menggunakan informasi kamu harus mengkonversikan dulu dari Celcius ke Fahrenheit. Itu yang namanya informasi. Nah, informasi untuk untuk bisa berguna atau untuk dapat berguna itu harus didukung oleh 3 pilar ya untuk menekan informasi itu berguna. Pilar yang pertama adalah relevan ya. Relevan atau relevance atau tepat kepada orangnya ya. Yang kedua adalah tepat waktu
dan tepat nilai, dan terakhir adalah akurat. Nah, keluaran yang tidak didukung oleh ketiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna atau sampah. Ya, ini tujuan dari sistem informasi ya. Dan komponen-komponen dari sistem informasi di sini ada bermacam-macam ya. Di sini ada input, ada model, ada output, di mana di sini inputnya adalah suatu data dan outputnya adalah informasi, di mana pemodelan di sini adalah tempat pengolahan. Yang terpenting di sini ada suatu basis data ya, basis data. Nah, yang pertama, komponen input di sini merupakan data yang akan masuk ke dalam sistem informasi ya, dan komponen ini perlu ada karena apa? Merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi. Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. Yang kedua di sini suatu data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat ya di dokumen dasar dan atau source dokumen yang merupakan formulir yang digunakan untuk capture ya atau untuk menangkap dari data yang terjadi. Nah, komponen yang kedua adalah output ya. Produk dari suatu sistem informasi adalah output yang berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Output di sini merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output, tetapi selalu menerima input, ini dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang dalam atau deep hole. Ya. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model-model tertentu ya. Itu untuk output. Dan yang selanjutnya di sini adalah komponen basis data. Komponen basis data atau database. Database adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ini tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Di sini dari definisi ini terdapat 3 hal yang berhubungan dengan basis data atau database, yaitu data itu sendiri, yang kedua adalah storage, yang ketiga adalah perangkat lunak. Ya, itu komponennya dan model ya, model di sini adalah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil dari basis data ya, yang diolah lewat suatu model-model tertentu. Model di sini yang digunakan di sistem informasi dapat berupa model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atau model matematis yang menunjukkan proses perhitungan matematis ya. Nah, terus yang selanjutnya komponen dari sistem informasi di sini adalah teknologi. Teknologi adalah yang melingkupi di sini, yaitu teknologi. Di sini merupakan komponen yang penting di sistem informasi. Karena apa? Karena tanpa adanya teknologi, ya teknologi yang mendukung tentunya, maka sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan suatu informasi yang tepat pada waktunya. Ya. Yang terakhir di sini adalah komponennya adalah sistem kontrol ya, yang putih bersih ini, di mana komponen komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada di sistem informasi. Komponen kontrol di sini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Nah, akhirat ya. Dari sistem pengendalian atau sistem kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum atau general control system dan sistem pengendalian aplikasi atau application control system. Nah, dari sistem pengendalian aplikasi ini lebih lanjut, pengendalian secara umum dapat
terdiri dari pengendalian ya, dari pengendalian organisasi, pengendalian dokumentasi, pengendalian perangkat keras, pengendalian keamanan fisik, pengendalian keamanan data, dan pengendalian komunikasi. Nah, ini pengendalian aplikasi dapat diklasifikasikan lagi sebagai pengendalian masukan atau input control, pengendalian proses atau processing control, dan pengendalian keluaran atau output control. Ini adalah komponen-komponen dari sistem informasi. Dan sekarang klasifikasi sistem. Suatu sistem dapat diklasifikasikan sebagai sistem abstrak, abstrak sistem, yaitu lawan sistem fisik. Yang kedua adalah sistem alamiah atau natural system, ya lawan dari sistem buatan manusia. Dan sistem pasti atau deterministic system lawan dari sistem probabilistik, dan sistem tertutup yaitu lawan dari sistem terbuka. Ini klasifikasi dari sistem. Dan yang selanjutnya adalah karakteristik dari sistem ya. Suatu sistem mempunyai karakteristik ya. Karakteristik sistem itu adalah sebagai berikut. Di sini ada suatu sistem mempunyai komponen-komponen atau sistem komponen atau subsistem ya. Terus suatu sistem mempunyai batas sistem atau boundary ya. Yang ketiga adalah suatu sistem mempunyai lingkungan luar atau environment ya. Yang keempat ada suatu sistem mempunyai penghubung atau interface, dan yang terakhir adalah suatu sistem mempunyai goal. Nah, saya kira untuk itu ya, untuk sistem. Selanjutnya ini ada tugas untuk kalian ya. Tugas silahkan kalian bisa cari referensi-referensi di Google atau di buku-buku yang lain. Yang pertama, apa itu sistem? Jelaskan sesuai dengan pendekatannya dan beri contohnya. Pendekatan mana yang lebih baik di dalam menjelaskan sistem informasi. Yang kedua, beri contoh dan jelaskan sebuah sistem yang ada di sekeliling kalian. Yang ketiga, jelaskan suatu mobil sebagai suatu sistem. Yang keempat, apa itu informasi dan jelaskan. Yang kelima, jelaskan bahwa informasi tidak hanya sekedar data yang diolah saja, tetapi harus dalam bentuk yang berguna bagi pemakainya. Itu tugas yang pertama ya. Terus yang nomor selanjutnya adalah satu, bedakan arti dari istilah-istilah. Satu, teknologi informasi. Dua, sistem informasi manajemen. Ketiga, sistem informasi. Yang keempat, sistem teknologi informasi. Yang kelima, sistem informasi teknologi. Yang ketujuh, sistem komputer. Dan yang terakhir adalah manajemen informasi. Nomor selanjutnya, jelaskan piramida dari materi STI. Yang nomor selanjutnya, mengapa memahami konsep sistem teknologi informasi sangat perlu jika seseorang ingin menguasai sistem teknologi informasi. Yang keempat, sebutkan teknologi informasi yang digunakan di STI. Yang terakhir, di mana aplikasi internal STI. Berikan contoh sistem teknologi informasi untuk aplikasi internal ini ya. Tugas dikumpulkan di minggu depan ya. Dan saya akhiri untuk kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.